رب اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatidatul kiram, al-izzal hibbal mukarramun, asatidat wal guru fal masyayikh al ustaz al kiai, akhina mahbub. Secara berurutan samping kami Ustaz Haji Muhammad Nur, Ustaz Syarifuddin Al-Tikra, Anda Haji Fatani, Ustaz Saifullah, Ustaz Sarbini, Hakim dan Ismail, pengurus Sumber Suning Al-Zikra, Bapak Haji Ahmad, dengan segenap jajaran pengurus jamaah DKM Musalla Hayatul Thayyibah, semua ikhwatan iman yang benda saudara-saudari bercitakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, subuh yang sejuk ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita dibersamakan oleh Allah untuk semua kita bisa menikmati hidangan hidayahnya. Duduk di majlis yang insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk di majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah sehatkan afiat lahir batin kita. Allah perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia dan urusan akhirat kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah bahagiakan kita semua. Bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatan iman, Allah Ta'ala, kita buka ta'lim kita dengan baca surah Fatihah. Untuk penulis kitab ini dan kita yang mengaji dan mengkajinya, semoga teralirkan jariah ilmu yang penuh dengan manfaat, yang memberkahi urusan dunia dan akhirat kita, utamanya untuk semua yang hadir, lebih lagi buat yang mewakafkan tempat ini, warga besar Ayanda Haji Al-Fatani dan seluruh kita yang mensaksi dan kita sering bersaksi, insya Allah semua kita seperti ini, kita nikmat bahagia di sini, nikmat bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Fatihah bil qabul tamam bi kulli su'lin ma'mul wassalatu insyaallah dhahiran batina dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li awladina wa li ahbabina wa li jama'atina fi hadzal majlis khasatan min alif hadzal kitab sya'ulillah wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى المؤلف والمصنف هذا الكتاب متاع الله بطول حياتي ونفعنا بعلوم في الدارين. قال المصنف والمقالة الخامسة عشرة makalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah pernah ditanya, hal ya'riful abdu, apakah seorang itu tahu, idza taba, jika dia bertaubat, anna taubatahu, bahwasanya taubatnya itu qubilat amruddan, diterima atau tidak. Ahli hikmah ditanya, kalau kita di antara kita bertaubat, kira-kira taubat kita diterima dalam kategori atau ditolak? Apa jawabannya? Qala la ahkum fi dzalik, saya tidak tahu persis ya, yang demikian itu. Walakin di dzalik, tetapi meski demikian ya, alamat, ada ciri untuk bisa menyebut buat taubatnya itu diterima atau tidak. Yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'suman minal ma'siyah, dia sudah melihat bahwa dirinya itu sebenarnya tidak terjaga dari maksiat. Dia sadar dirinya bukan maksum. Yang maksum hamba Allah hanya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya ghairu maksum. Karena sadar ghairu maksum, acap kali tergelincir, kembali terjerembab, jatuh di lubang yang sama, maksiat lagi dan maksiat lagi, kembali berdosa dan kembali berdosa. Kesadaran ini menjadi isyarat semoga adalah bagian dari taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yara fi qalbihi al-farah ghaiban wal huzn syahidan, di hatinya sama sekali tidak ada kegembiraan, yang ada adalah kesedihan. Yang menguasai relung di hatinya adalah rasa sedih oleh karena penyesalan yang hebat, karena teramat banyak lembar kotor dan hitam jalan kehidupannya dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, wasadisa yaqrabu ahlal khair, ya, dia akan mendekat kepada ahli kebaikan, wa yuba'id ahlal syarr, sebaliknya dia akan berupaya menjauh dari orang-orang yang buruk. Lebih senang datang ke majlis taklim, majlis zikir, majlis ilmu. Lebih senang mau bergaul, ngumpul, ongko-ongko dengan orang-orang yang baik. Sementara dia akan membuat garis demarkasi tegas dan jelas, tidak mau lagi ngumpul dengan orang-orang yang hanya berbincangannya tentang dunia dan dunia. Ya. Kenapa buat guru kita ya, Murabbi tercinta Allah yarham, dulu ke Mampang hingga 2 Depok ya, yakin bahwa beliau itu pasti akan ketarik, arusnya terlalu kuat bagi beliau. Padahal sinis, masyarakat sekitar tidak mungkin, Ustaz. Kerjaannya mabok dan mabok. Dia dapat duit habis mabok. Ya. Tidak ada kelihatan tampang wajah solehnya pun tidak kelihatan. Tapi Ustaz Arifin tetap mengatakan enggak, karena arusnya, struannya itu lebih kuat ke kita, katanya. Siapa beliau? Menjuni almarhum Allah yarham al-maghfurlah. Jalan keluar pasti diganggu. Ya, ada aja cara mengganggunya supaya Ustaz Arifin nggak betah di situ. Ya, saban keluar dihadang, tangan megang botol,
gebrak mobil. Kalau kita nggak punya mental seorang mujahid, ya udah mas dapat yang lain kok bisa untuk mendukung syiar dakwah kita, tapi enggak bagi beliau. Kenapa? Lingkungan kita sudah insya Allah sedang menata, sedang dalam on the process, sedang di proses yang benar, on the track. Ya. Adu kuat. Kita punya banyak perangkat, kita punya banyak piranti. Ada doa, ada zikir, ya. Ada kebersamaan, ada lingkungan. Sebagaimana tamsil dua kutub itu selalu ada pada seseorang, ya akhirnya apakah kutub yang dihinggapi ditempati oleh dua sosok di dalamnya akan menjadi penentu akan kuat yang mana antara dirinya atau yang lainnya. Kutub pertama dihinggapi, ditempati oleh syaitan. Kutub yang kedua ditempati oleh malaikat. Itulah kenapa tamsil orang menyebut hati itu seperti ini. Ketika dibelah, maka separuhnya punya setan, separuhnya punya malaikat. Kapan kutub dua-duanya akan ditempati oleh setan? Ketika dia banyak tarikan arusnya adalah tarikan-tarikan dunia, maka moncong setan akan meletakkan di bagian kutub ditempati oleh malaikat. Tapi karena dia tarikan kuatnya adalah kepada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka setan tidak akan pernah kuat dan nyaman, tenang di tempat itu, kecuali pasti dia akan segera pergi di tempatnya. Maka itulah yang disampaikan oleh beliau. Pun sama dengan kita. Ini kumpulan ini bukan sekedar kumpulan hanya rutinitas kita hadir, tapi demi Allah sedang mengalirkan energi antar kita. Kita yang masih kadang fatrah, kita yang sering kadang-kali jatuh karena kita ngumpul. Kita insya Allah istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, wa yara al-qalil min ad-dunya katsir. Ya, wa yara al-katsir min al-amal akhir qalil. Dia mulai melihat bahwa padahal dunia banyak, ya, banyak sekali. Dia akan mengambil cuma sedikit. Ya, amalan akhiratnya sedikit. Padahal bentangannya banyak, dia akan berupaya untuk mengambil yang banyak. Artinya apa? Bukan berarti orang yang bertobat itu dia talak dengan dunia. Tidak. Dia tetap bersama dengan dunia. Tapi dunia yang begitu banyak tawaran, begitu menggiurkan, dia hanya ngambil seporsinya saja. Cukup untuk kuat ibadah. Ibadah kan banyak, ada makna, ada makna. Jangan mengatakan sudah selesai sholat, sudah. Tidak. Ada banyak rangkaian ibadah dalam Islam. Menikah misalkan, atau menikah lagi misalkan. Ada banyak perbincangan tentang ibadah. Kita pakai dong syariat Allah. Orang yang ibadahnya benar gak mungkin dia jahat nakal sama istrinya. Ya. Kalau mau minta aja izin. Maksud saya jangan pernah ada kezaliman. Ya, kita rapikan dulu di rumah. Nyentil dari pintu ketika kumpul para asatid. Ya. Udah cerita. Ya. Batin ada suatu perang bubat nih. Ramai di rumahnya. Saban di handphone, tulisannya itu aneh-aneh. Ya, Warkop 1 lah. Ada si Jono, ada si Joni. Ketika diangkat, hello lah. Bikin nama sesungguhnya adalah simpanan dia. Bikin nama tapi semuanya adalah ya selingkuhan dia dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata beliau? Ini hanya nunggu bom atau nunggu bom waktu. Pasti rusak karena dia masuk di dunia ini dengan cara yang salah. Kalau sudah niatnya salah, on prosesnya pun salah, sama dengan hasilnya, outputnya salah. Ya, kalau mau niatnya baik, NB, ikutan berikutnya baik, yakin hasilnya baik, walaupun pasti berantem dulu. Tinggal masalah kita mau siap berantem tiap hari atau tidak. Kalau nggak siap, ya jangan. Maka kata beliau, antum kalau nggak siap, ya jangan. Bagi arifin, bukan minta maaf, minta izin. Kalau kita kan minta maaf, urusan nanti belakangan dah. Yang penting nikah dulu baik, kalau gitu. Nah, bagi beliau, minta izin. Walaupun dalam Islam tidak ada kaitan maaf, minta jawab poligami kita nih. Ya.
Karena kebetulan ASN kemarin sudah diketok palu kan ya, DPRD. ASN sudah boleh mengatur poligami. Saya ingin mengatakan begini, ya, bukan lata-lata tentang yang lagi rame, tapi memang supaya itu diatur baik, ya. Dan bagi beliau bisa kok tampilkan syariat Islam itu tetap cakep, handsome, keren gitu loh. Jadi anggap monster. Kalau orang luar itu nganggap Islam itu horor, tega gitu, nggak apa nyakitin hati perempuan, tega nyakitin hati seorang istri. Apa kata beliau? Arifin ingin membersihkan noda poligami yang kotor. Satu kan rame, tokoh agama diserang hebat kan, karena nikah lagi. Tapi yang lain dia zina, diangkat-angkat. Arifin mengambil jalan ini memang tidak populer. Pasti akan merontokkan nama kehormatan Arifin, kemasyhuran Arifin. Dia telepon Bang Hidayatullah Wahid, dia telepon ulama Habib. Dan Arifin ingin menjadikan asariat ini itu terbagus, tetap bermartabat dan penuh kehormatan. Kita sudah ngumpul, kayak begini sudah ngumpul di majlis itu. Saya datang dengan syukur berdua. Saya nyetir mobil, saya syukur di samping. Tumben-tumbenan masuk pintu rumah, Bang Uki sama yang ngejaga pakai nanya, Ustaz maaf, apakah diundang oleh Arifin? Pakai ditanya, lah dia kaget gua kan gitu ya. Maaf Ustaz, amanah dari Arifin. Karena untuk ini yang masuk hanya orang tertentu saja. Oh, ya. Kata sesuatu, ya, ditelepon. Sama sini, ya, saya ditelepon. Masuk kita. Sudah ngumpul. Hampir segitu setengah jam lebih. Semua pada tegang. Bingung ada apa ini? Ada Mama Ustaz Arifin, ada Bapak Arifin, semua ngumpul. Tiba-tiba setengah jam lebih Ustaz Arifin baru keluar. Dan itu masuk lagi. Kayak gelisah beliau. Akhirnya yang ketiga kalinya beliau keluar lagi. Mohon maaf sampai nangis beliau. Tadinya Arifin mengundang yang hadir khusus untuk menjadi saksi. Arifin mau nikah lagi, tapi ya, Yuni masih belum ikhlas. Arifin gagalkan pernikahannya. Kita sudah kumpul akan jadi saksi yang akan nikahkan, sudah kumpul karena Yuni Sahla dari pagi nggak mau netek, nggak mau nyusuk, masih kecil waktu itu, ya. Berarti Yuni belum ikhlas. Arifin nggak mau melangkah kalau istri belum rida. Buat kita ini pelajaran kan, ya Allah. Beliau sangat memperhatikan hati istrinya. Jangan zalim, ikhwah. Sudahlah, jadi kita beginilah nanti jatuhkan yang kita, ya. Baik, kata Imam rahmatullah ta'ala, untuk dua berikutnya kita akan lanjut di kemudian hari. Dan saya menyampaikan alhamdulillah sekaligus juga sebagai sebuah permohonan doa, nanti sahabat-sahabat ikut mendoakan dan mohon kepada beliau nanti yang akan pamit, karena Pak Nata insya Allah beliau akan menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah umrah, ya, nanti bersama dengan adab. Sebenarnya jamaah kita juga Bang Ali, cuman beliau pulang jam 12 malam soalnya. Beliau saya jam 12 malam baru sampai rumah, sementara nanti jam 9 harus manasik. Jadi penata pun juga tidak akan lama, jam 9 akan manasik di asrama Haji Pondok Gede. Jadi beliau nanti akan pamit, jadi beliau nanti di depan. Insya Allah hari Kamis besok akan berangkat mereka ibadah umrah. Doakan senantiasa beliau sehat walafiat, umrohnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, dan kita lanjutkan berikutnya dengarkan tauzih Rabbani dari guru-guru kita yang mulia, dimulai dari Ustaz Syarifuddin. Pada beliau, ilahi